Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena hari ini saya juga sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat Mas Ari. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yakni sifat pemaaf Sang Rasul. Kita akan jelaskan dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, tidak ada manusia yang sempurna, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan suri tauladan yang begitu luar biasa. Beliau mampu memberikan maaf bahkan kepada orang-orang yang sudah menyakiti beliau. Lalu di tengah dunia yang semakin keras, mampukah kita memberi ataupun meneladani sifat beliau, yakni pemaaf tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk bisa meneladani sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mas Arif, semoga kita semua bisa istiqamah meneladani akhlak Rasulullah, dan semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan suatu saat nanti yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang sesuatu yang luar biasa, yaitu sifat pemaaf Sang Rasul. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti apa?" Kemudian Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu ya Quran itu. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Lalu apa salah satu akhlak istimewa Rasulullah yang tergambar dalam Al-Quran? Yaitu wal'afina anin nas. Sifat pemaaf Rasulullah yang luar biasa. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sampaikan, wa ma zadallahu abdan bi'affin illa izzan. Dan Allah akan menambah kepada seseorang hamba yang bisa memberi maaf kepada saudaranya adalah kemuliaan. Bahwa kemuliaan, kehormatan seseorang itu akan makin levelnya dinaikkan oleh Allah bagi orang-orang yang mampu dan bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Lalu apakah ada contoh-contoh pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam banyak riwayat kita bisa sampaikan beberapa kisah riwayat Rasulullah yang begitu pemaaf luar biasa. Ketika terjadi tekanan luar biasa masa dakwah di Makkah, Rasulullah pernah mengajak para sahabat untuk hijrah ke Taif. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu dulu dengan para sahabat hijrah ke Taif terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat. Tetapi ketika nyampe ke Taif, bukan sambutan yang didapat, tapi justru sambitan. Bukan karpet merah digelar dengan ucapan selamat datang, enggak. Justru malah lemparan batu yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kejadian berkecamuk seperti itu, para sahabat kan marah luar biasa. Karena melihat ada di sebagian tubuh Rasulullah itu yang terkena lemparan batu sampai berdarah.
Bahkan sampai makhluk Allah yang menjaga Rasulullah, yakni para malaikat pun geram. Dengan bahasa, kalau bahasa begini, bahasa kita begini, ya Rasul, izinkan saya untuk meluluh lantahkan orang-orang Taif itu dengan saya runtuhkan gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Taif ini. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Justru dengan jawaban Rasulullah bukan hanya menjawab jangan, tapi juga beliau berdoa. Dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku yang ada di Taif ini. Mereka memperlakukan saya dan para sahabat lain seperti ini dengan dilempari batu dan lain sebagainya. Mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap kalau memang hari ini orang-orang ini yang menyambut saya dengan sambitan, dengan lemparan batu, siapa tahu esok lusa, siapa tahu bulan depan, tahun depan dia mau iman. Atau bahkan kalau dia tidak iman, siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya. Ini luar biasanya Rasulullah. Di saat lagi dilempari batu, bukan membalas, justru malah memaafkan dan mendoakan. Coba kalau saya misalnya yang dilemparin atau kita yang dilemparin, ada yang nawarin gimana? Balas sikat, gitu kan. Tapi itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang selanjutnya, ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat untuk tugas dakwah. Beliau itu melewati satu rumah yang rumah itu kalau sekarang mungkin rumah lantai 2 gitu. Dihuni oleh seseorang yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah lewat selalu mohon maaf diludahin. Setiap Rasulullah lewat diludahin. Itu berlangsung bukan hanya sehari 2 hari, sekali 2 kali, berkali-kali, berhari-hari. Lah satu hari ketika Rasulullah lewat, justru malah kok nggak ada yang ngeludahin. Lah Rasulullah malah bertanya-tanya, orang ini kemana ya? Biasanya ngeludahin saya kok nggak ada. Akhirnya beliau mencari informasi, bertanya kepada para sahabat penduduk Madinah yang ada di situ, Bapak yang rumahnya di situ kemana? Ternyata informasinya sakit. Nah itu kalau kita yang digituin, langsung kualat sama Rasul gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau langsung pulang. Kalau bahasa kita membawa parsel, membawa makanan, diantarkan ke orang yang tiap hari ngeludahin itu. Sebelum ada orang lain yang menjenguk orang yang sakit, yang ngeludahin Rasulullah itu, Rasulullah orang yang pertama besuk. Orang yang pertama mendoakan, orang yang pertama membawakan makanan sebagai tali kasih. Hebatnya Rasulullah begitu luar biasa. Begitu dijenguk, ini orang yang ngeludahi Rasulullah ya awalnya suudon. Wah ini jangan-jangan Muhammad mau membalas ini. Tapi ternyata enggak. Dengan penuh lembut Rasulullah menyuapi orang yang sakit itu dengan mendoakan kesembuhannya. Betapa pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketiga, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati satu pasar, itu ada seorang yang peminta-minta dalam keadaan tunanetra. Dan si tunanetra ini tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi hanya mendengar Rasulullah. Bahwa ada seorang nabi yang datang dari Makkah pindah ke Madinah. Tetapi si peminta-minta, si pengemis yang buta ini tidak suka dengan Rasulullah, setiap hari kerjaannya memaki-maki Rasulullah. Padahal Rasulullah tiap hari lewat yang lihat. Tapi Rasulullah marah? Enggak. Justru malah setiap pagi Rasulullah membawa makanan, itu pengemis yang buta itu disuapin. Disuapin, dikasih makan. Nah, itu seandainya menimpa orang biasa ketika dimaki-maki mungkin langsung marah luar biasa. Tapi yang dilakukan Rasulullah enggak. Dan sifat pemaaf Rasulullah yang luar biasa lagi ditunjukkan ketika peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ketika ditundukkannya kota Mekah. Yang diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Rasulullah datang kembali ke kota Makkah, saat itu penduduk Makkah sudah berprasangka buruk bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan balas dendam. Karena dulu pernah diusir sekitar sekian tahun yang lalu.
Rasulullah dengan para sahabat awalnya memang tidak ada niat, awal niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika nyampai di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan penduduk Makkah yang panik, ketakutan karena khawatir Rasulullah mau balas dendam dan para sahabat. Rasulullah kemudian berpidato di hadapan para penduduk Makkah saat itu yang masih belum beriman. Dengan salah satu pidatonya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia begini, wahai penduduk Makkah, kalian yang berada di tempat ibadah, kalian yang berada di rumah-rumah tokoh-tokoh kafir Quraisy, kalian yang berada di dalam rumah, semuanya aman, semuanya saya maafkan. Termasuk orang-orang yang dulu berusaha untuk membunuh Rasulullah. Seperti misalnya Abu Sufyan bin Harb. Itu tokoh yang berkali-kali ingin membunuh Rasulullah. Tetapi ketika peristiwa Fathu Makkah ini, Rasulullah memaafkan Abu Sufyan bin Harb itu. Dan saat itu juga Abu Sufyan langsung menyatakan diri untuk masuk Islam. Nah, dengan sifat pemaafnya Rasulullah inilah Islam bisa menyebar dengan luar biasa, karena memang misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau Muhammad kecuali membawa menebarkan kasih sayang, termasuk dengan memaafkan dari setiap apapun kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Mas. Masya Allah, banyak sekali contoh-contoh teladan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan memaafkan bahkan terhadap orang-orang yang mungkin sudah menyakiti beliau, bahkan berusaha untuk membunuh beliau. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang bisa meneladani sifat-sifat pemaaf beliau. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan sifat pemaaf Sang Rasul. Dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan teladan kepada kita umatnya terkait dengan sifat-sifat ataupun bagaimana seorang Rasul mau dan juga mampu memaafkan orang-orang yang bahkan telah menyakiti, bahkan ingin membunuh beliau. Dan Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sifat-sifat ataupun contoh-contoh yang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dari sisi sahabat Pak Ustadz, apakah memang kalau kita tahu kan sahabat ini yang mungkin setiap hari bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau contoh yang sudah dicontohkan oleh para sahabat terkait dengan sifat-sifat pemaaf yang mencontoh dari Rasulullah ini ada tidak Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga Mas Arief, bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah para sahabat. Orang yang paling bisa menyontoh akhlak Rasulullah juga para sahabat. Nah, lalu apakah tadi Mas Ari bertanya, apakah ada contoh dari sahabat yang memaafkan? Ini peristiwa luar biasa Mas Ari, berat luar biasa. Ketika terjadi perang sudah sangat berkecamuk, begitu berat luar biasa. Sahabat Ali berhadapan dengan satu orang musuh. Ketika musuh ini sudah bisa dijatuhkan, bahasa kita tinggal di sekali tebas ini musuh sudah selesai. Sahabat Ali sudah bisa menjatuhkan lawan. Tetapi ketika musuh ini terjatuh, kemudian musuh ini ngeludahi sahabat Ali. Sahabat Ali diludahin. Ketika diludahin justru malah beliau mengurungkan tidak jadi untuk mengayunkan pedang untuk membunuh musuhnya ini. Sehingga para sahabat yang lain ketika melihat itu langsung berteriak, wahai Ali, kenapa ini nggak langsung diselesaikan saja? Ini kan musuh Allah, ini jelas-jelas memerangi agama kita. Kemudian apa sahabat Ali bilang? Kalau awal tadi saya niat menjatuhkan dia karena memang untuk jihad fi sabilillah, karena Allah. Tetapi ketika dia ngeludahin saya
saya menjadi berubah. Saya khawatir ketika saya mengayunkan pedang bukan lillahi ta'ala lagi, tetapi karena nafsu saya. Maka saya lebih baik memaafkan dia. Padahal ibarat tadi kita sudah berantem, musuh udah tinggal sekali tebas selesai, tetapi sahabat Ali memilih untuk memaafkan orang yang telah tadi adu perang dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini peristiwa yang berat luar biasa. Ketika lagi berada di puncak-puncak, seperti kan puncak kemarahan kan. Tapi dia bisa memaafkan, wah itu yang berat luar biasa. Dan itu yang dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan tentu para sahabat-sahabat yang lain banyak kisah yang bisa kita ambil bahwa mereka dengan kesuksesan pendidikan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memaafkan sebesar apapun kesalahan yang dilakukan. Termasuk misalnya ketika terjadi selesai perang Badar, itu kan banyak tawanan perang dari orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nah itu ketika ada tawanan perang ini, Rasulullah tidak membuat keputusan secara pribadi tidak, tetapi ngajak bermusyawarah dari para sahabat yang lain. Dan yang pertama kali diajak remukan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau bilang begini, ya Rasul, mereka tawanan perang yang dari Makkah ini rata-rata adalah dulu tetangga kita waktu di Makkah, bahkan mungkin ada yang keluarga kita, ada yang saudara kita. Menurut saya, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya lebih senang memaafkan mereka. Walaupun dulu mereka mengusir kita dari Makkah, mereka mengintimidasi kita, bahkan menyiksa sahabat-sahabat kita yang lain, seperti misalnya sahabat Bilal dulu disiksa seperti apa, sahabat Zaid, yang lain-lain juga disiksa seperti apa, tapi kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, saya memilih memaafkan ya Rasul. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Dan siapa tahu dengan memaafkan inilah mereka menjadi tersadarkan. Dan memang dalam Al-Quran disampaikan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad kok berkeras hati, tidak mau memaafkan, pendendam terhadap para umatmu dan sahabatmu, maka justru umatmu, sahabatmu akan lari menjauh darimu. Maka sifat pemaaf inilah ternyata yang membuat Islam ini bisa tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Dan memang ya sifat maaf itu bukan perkara mudah. Ya itu Mas Syarif. Wallahu a'lam Mas Syarif. Baik, luar biasa sekali bagaimana teladan-teladan itu bukan hanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga para sahabat juga mencontohkan sifat-sifat pemaaf itu tadi Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz tadi Pak Ustadz juga sempat mengatakan bahwasanya memaafkan ini menjadi hal yang sebenarnya berat sekali. Dan mungkin terkadang kalau kita ada orang-orang yang menyakiti kita atau berbuat salah kepada kita, kita bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Nah ini apakah itu artinya kita belum memaafkan atau seperti apa Pak Ustadz? Perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Baik, begini Mas Syarif. Memaafkan ini memang yang diajarkan oleh agama kita, termasuk ciri orang yang muttaqin itu wal afina annas. Termasuk orang yang ketakwaannya luar biasa itu adalah orang yang bisa memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya saling memberi maaf dan saling memaafkan. Tetapi apakah memaafkan itu otomatis melupakan? Tidak. Saya teringat kata-kata almarhum Al-Waghfurlah, mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dalam salah satu wawancara beliau bilang, bagaimana pendapat Anda Gus tentang orang-orang yang mencoba untuk mengkhianati Anda? Gus Dur menjawab, saya maafkan tapi melupakan tidak. Artinya kita memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siapapun terhadap kita. Itu yang diajarkan oleh Gus Dur ya, yang belum lama mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau bilang memaafkan tapi melupakan tidak. Ini maksudnya apa? Begini.
ketika kesalahan yang dilakukan oleh siapapun kita bisa memaafkan, ini termasuk jiwa besar kita. Dan di awal tadi saya menyampaikan satu hadis bahwa seseorang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain maka kemuliaan yang akan ditambahkan. Lah, lalu apakah kesalahan itu dilupakan? Maksudnya begini, tidak melupakan itu artinya buat pelajaran bagi kita. Biar kita bisa waspada sehingga orang-orang itu bisa berhati-hati, tidak membuat kesalahan yang sama. Bukan berarti kita langsung melupakan sehingga total memaafkan, tidak. Memaafkan ya harus, tetapi melupakan itu bisa jadi tidak bisa terlupakan kesalahan orang terhadap kita. Tetapi tidak melupakan bukan berarti tidak memaafkan. Nah, dan itu yang dicontohkan oleh tadi itu. Kalau Rasulullah SAW memang otomatis langsung memaafkan. Lah kita sebagai manusia biasa juga Mas Arif tadi bilang nggak ada manusia sempurna. Nah, kalau memang idealnya ya memaafkan dan melupakan, tetapi kalau memilih salah satu ya memaafkan, tetapi melupakan, nah, itu yang berat. Dan memang memaafkan itu bukan perkara yang mudah, Mas Arif. Begini, terkadang kita ini orang lain yang memaafkan aja kadang kita yang nggak terima kok. Ya kadang kita terbawa misalnya lagi nonton di satu tayangan gitu ya, ada orang yang dizolimi, disakiti luar biasa. Ketika dia ditanya bagaimana Pak, maafkan. Kadang kok dimaafkan sih, bukan dilaporin polisi aja. Nah, ini memang butuh latihan. Memang butuh latihan, belajar dari diri kita masing, dari hal-hal yang terkecil, kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang terdekat. Lah kemudian baru kita belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang yang jauh atau mungkin kesalahan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, itu tadi artinya memaafkan ini kan menjadi hal yang cukup berat dan perlu dilatih tadi. Perlu dilatih, harus dilatih. Latihan-latihan ini seperti apa Pak Ustadz? Terutama mungkin untuk anak-anak kita ataupun sedini mungkin itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Kita melatih anak-anak kita untuk belajar memaafkan, apalagi di dunia anak kan sering bermain, sering berantem kan. Nah, ya kita ajari, kita bercerita tentang indahnya untuk memberi maaf, tentang bahayanya untuk menyimpan sifat dendam. Karena kalau seseorang menyimpan sifat dendam itu efek buruk akan kembali ke kita sendiri. Selain itu akan menimbulkan kebencian yang berkelanjutan, permusuhan yang tidak ada hentinya. Bahkan dalam satu doa juga diajarkan bahwa wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghillan, sifat dendam, sifat yang tidak bisa memaafkan. Lah, kita ajarkan ke anak-anak kita dan juga kita memberi contoh kepada anak kita. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak kita jangan punya sifat berdendam, giliran anak kita punya kesalahan yang sudah lama kita ungkit-ungkit. Nah itu berarti ya kita hanya bisa memberi contoh tapi belum bisa hanya kita bisa nyontohin tapi belum bisa menjadi contoh. Nah, itu yang perlu memang harus kita latih dan kita latih mulai dari hal yang terkecil untuk bisa meniru akhlak Rasulullah dan para sahabat dan para ulama, para pendahulu kita yang bisa memaafkan kesalahan. Karena dengan memaafkan itu akan ada perasaan lega tersendiri, tidak temimban dendam, dan insya Allah permusuhan tidak berkelanjutan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi dari hal-hal kecil, dari sedini mungkin kita melatih diri kita sendiri untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau kita berbicara terkait maaf dan juga memaafkan, selain memaafkan, meminta maaf ini kan juga menjadi hal yang cukup sulit juga Pak Ustadz. Kadang gengsi itu tadi Pak Ustadz, ini juga menjadi tantangan tersendiri ini untuk kita Pak Ustadz ya. Kalau memang kita menyadari kesalahan, hilangkan gengsi. Jangan malu untuk meminta maaf. Dan juga jangan berat untuk memberi maaf. Agar tercipta kehidupan yang lebih harmonis. Gitu. Baik, jadi saling meminta maaf dan juga saling memaafkan agar tercipta kehidupan yang harmonis. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kita perlu meneladani sikap dari Rasulullah SAW yang begitu pemaaf, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa bisa meneladani perilaku beliau terkait
terkait dengan memaafkan bahkan kepada orang yang mungkin telah menyakiti kita. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.